Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumra Saskia, NIM 240101230. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengenalan analisis investasi. Analisis investasi ini sendiri adalah istilah luas untuk berbagai metode evaluasi investasi sektor industri dan tren ekonomi. Ini dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritis individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko, potensi hasil, atau pergerakan harga. Adapun tujuan dari analisis investasi sendiri adalah untuk menentukan bagaimana kemungkinan besar kinerja suatu investasi dan seberapa cocok untuk investasi tertentu. Faktor kunci dalam analisis investasi termasuk harga masuk yang sesuai, jangka waktu yang diharapkan untuk mengadakan investasi, dan peran yang akan dimainkan investasi dalam portofolio secara keseluruhan. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, real investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dan tertentu pada aset berwujud. Real asset investment adalah komitmen mengikat aset pada sektor real seperti diketahui istilah sektor real seperti perdagangan, industri, pertanian, dan lain sebagainya. Dengan demikian, investasi pada sektor real adalah komitmen meningkatkan aset di luar sektor keuangan. Yang kedua yaitu financial investment, yaitu menginvestasikan sejumlah dana tertentu pada aset finansial seperti halnya deposito saham, obligasi, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, surat berharga yang diperdagangkan atau yang sering disebut dengan efek adalah berupa saham. Yang terakhir yaitu ada pasar dan pemasaran. Pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Namun seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang menyebabkan transaksi dapat dilakukan tanpa mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, maka muncul pengertian pasar dalam arti luas, yaitu proses interaksi penjual dan pembeli untuk mencapai harga pasar. Jadi hubungan antara pemasaran dan pasar sangat erat karena pasar merupakan tempat terjadinya transaksi jual beli, sedangkan pemasaran merupakan kegiatan bagaimana agar produksi terjual dan dapat memuaskan keinginan pembeli, sehingga pembeli akan membeli produk perusahaan yang sama setelah mereka cocok dan puas akan produk yang bersangkutan. Dengan melalui pasar, perusahaan dapat melaksanakan konsep pemasarannya, yaitu bagaimana usaha perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumen sebagai syarat sosial maupun ekonomi bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sekian dari pemaparan materi saya kembalikan. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.